Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Pransapik. Saya dari kelas B6. Nah, di sini untuk pembelajaran online ya. Di sini saya berperan sebagai guru untuk saat ini, guru online ya. Nah, di sini dikarenakan untuk model pertama ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL, mengenai pembelajaran sifat wajib dan mustahil bagi Rasulnya Allah. Di sini saya juga akan menerangkan bagaimana nanti untuk anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan diantaranya ada PID di belakang, ada juga papan tulis beserta kertas untuk nanti LKPD, dan juga nanti akan ada kelompok diskusi. Nah, dikarenakan itu pembelajaran online bukan offline, jadi saya tidak akan memberikan langsung karena tidak ada di depan muka saya. Tapi nanti mulai dari pembelajaran menggunakan PID ini saya akan memberikan link untuk membuka modul mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nanti sesudah saya memberikan modul, nanti anak-anak atau kalian ya nanti harus menjadi beberapa kelompok. Nanti akan dibagi beberapa kelompok. Misalkan di kelas kita ada 30 orang, untuk kurang lebih kita menjadi 6 kelompok saja atau 4 kelompok. Per kelompok itu 5 orang. Seperti itu. Nanti kalian harus bisa mempresentasikan apa yang kalian pahami mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Itu untuk sintak yang pertama. Selanjutnya, sebelum ke materi yang nanti akan Bapak berikan melalui PID dan juga nanti linknya akan saya berikan untuk karena pembelajaran online. Nah, saya akan memberikan dulu pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan pemantik itu yang pertama, mengapa kita harus meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu kata terlihat sederhana, mungkin, tapi apabila kita dilaksanakan atau dilakukan itu sangat berat loh. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu kita bersikap jujur. Jujur itu jangankan pada orang lain, terhadap diri sendiri saja kita harus berbicara jujur, apalagi terhadap orang lain, guru ataupun teman sebaya. Nah, yang kedua, pertanyaan pemantiknya itu bagaimana atau apa yang akan terjadi apabila manusia tidak memiliki sifat jujur. Karena sifat yang paling pertama pada Rasul itu yaitu jujur. Bisa dipahami? Nah, nanti Bapak akan mengulas sejenak mengenai pembelajaran mengenai PID atau papan interaktif digital menggunakan modul yang nanti akan Bapak share screen. Nanti kalian bisa memahaminya dengan melihat sejenak sebelum nanti kalian melihat langsung dari link yang akan Bapak berikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya bisa kalian lihat ya di belakang, itu adalah modul mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Karena di sini saya menggunakan selfie, kalian bisa melihatnya di PID dan saya atau Bapak yang berperan sebagai guru saat ini akan memonitornya melalui laptop. Oke, mulai pembelajaran yang pertama mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Saya perbesar ya, lihat. Mata pelajaran PAI Akidah Akhlak, alokasi waktu 2 jam. Berarti waktu kita banyak meskipun ini untuk pembelajaran online. Topiknya untuk sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menghafal sifat Rasul. Tentu kalian sudah pada hafal ya. Mengapa kalian sudah pada hafal? Karena ini pelajaran bukan pelajaran yang sulit. Tapi sulitnya bagaimana? Sulitnya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sulit. Akan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak dibiasakan dari hal kecil, dari sejak kecil juga. Yang pertama, menghafal sifat Rasul. Ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Selanjutnya, yang kedua itu memahami makna. Nah, siswa dapat memahami makna setiap sifat serta mengapa sifat tersebut melekat pada Rasul. Bisa dipahami? Itu.
Yang ketiga yaitu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling sulit, yang maksud Bapak itu mengamalkan nilai-nilai sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nih Bapak berikan satu dikatakan satu contoh, misalkan kita ini sebagai penjual. Nah, mohon maaf bisa dikatakan di dalam lingkungan kita itu lingkungan wisata. Nah, untuk masyarakat sekitar yang kita tahu kita menjual kopi itu seharga Rp8.000 untuk satu porsi. Tapi karena ada orang lain yang jauh yang mungkin tidak kenal dan juga yang mungkin mau libur, kita menjual kepada orang tersebut dengan harga Rp10.000. Itu tidak baik. Itu tidak menjadikan sifat jujur. Paham? Itu contoh. Nanti kalian saat mempresentasikan harus lebih banyak contohnya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, nah ini pertanyaan pemantik yang tadi Bapak katakan, mengapa kita harus meniru Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki sifat jujur? Nah, di sini ada tuliskan jawabanmu nanti di linknya, kalian tuliskan di link yang Bapak ini kasih, linknya modul bisa diisi sebelum nanti pembagian kelompok. Nah, sifat Rasul ada 4, 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, dan 4 patonah. Itu Rasul memiliki kecerdasan luar biasa dalam berdakwah, memimpin dan menyelesaikan umat. Contoh untuk sekarang ini kita harus rajin belajar dan berpikir kritis. Tuh. Jadi kalian baca, kalian telaah, kalian hafalkan, kalian pahami. Nah, ini sifat mustahilnya. Bila lebih dekat untuk kelihatan. Sifat mustahil yang pertama ada kizib atau bohong dusta. Yang kedua ada khianat, yang ketiga ada kitman, dan yang keempat ada baladah atau bodoh. Kalian hafalkan nanti, karena dalam lembar LKPD kalian harus mengisi soal juga tes yang akan Bapak lakukan yang akan Bapak berikan berupa GIPOM ataupun nanti kalian menulis sendiri, nanti di scan melalui cam scanner. Nah, perbandingan sifat jujur itu berlawanan dengan kizib, bisa kalian lihat nanti. Amanah dan juga dengan khianat, tabligh dengan kitman, patonah, dan baladah. Tuh, tipsnya di sini Bapak tuliskan tipsnya dalam modul. Setiap sifat wajib memiliki pasangan sifat mustahil yang maknanya berlawanan. Hafal pasangannya agar lebih mudah diingat. Seperti itu. Nah, penerapan nanti sidik berkata jujur, amanah menjaga kepercayaan, dan juga 3 tabligh menyampaikan kebenaran, dan yang keempat patonah belajar bersungguh-sungguh. Karena cerdas itu kita yang memang ada ilahi, kudrat ilahi atau pemberian dari Allah, tapi kita juga harus mengasahnya. Karena di dunia ini tidak ada yang bodoh, melainkan hanya yang harus berpikir 3 kali, ada yang harus berpikir 4 kali. Seperti itulah al-ujrah biqadril masakoh dalam usul fikihnya. Bila kita bersungguh-sungguh, nanti juga hasilnya juga luar biasa. Atau pepatah Arab man jadda wajada, seperti itu. Nah, ini ada LKPD di modul. Sebelum nanti Bapak berikan untuk lembar tugasnya, nanti kalian bisa diisi ya tabel wajibnya, sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Artinya apa? Dan kalian akan langsung bisa memeriksa sendiri jawabannya. Ini ada tombol periksa jawabannya. Apabila kalian salah, ulangi lagi, hafalkan lagi. 2. Analisis kasus. Nih, analisis ini nanti akan ada studi kasus. Nanti kalian bisa menjawabnya langsung dalam modul. Paham? Yang ketiga yaitu contoh penerapan sidik, penerapan di sekolah seperti apa, amanah seperti apa, tabligh juga seperti apa. Nah, sampai di sini ada latihan soal.
Bapak hanya membuat 10 soal yang luar biasa. Nanti kalian isi sendiri, pahami dengan teliti karena jawaban salah akan langsung terdeteksi. Paham? Nih soalnya ada kurang lebih 10 soal. Dan kalian bisa meriset sendiri nih, ada tombol riset di sini. Apabila kalian salah, berarti kalian harus mengulanginya lagi sampai benar-benar paham. Nah, selanjutnya untuk refleksi dan penutup, apa pelajaran yang kamu dapat hari ini? Ini kalian bebas mengisi karena nanti pembelajaran online nanti akan Bapak cek di link. Selanjutnya sifat Rasul yang sudah kamu terapkan, jujur ya di sini berapa yang sudah atau belum satu pun tidak apa-apa. Yang penting kamu harus berani untuk memulai. Jangan sampai takut untuk memulai karena tidak ada kata terlambat untuk bertaubat atau kembali ke jalan Allah. Nah, ini ringkasannya ada 4 wajib, mustahil ada. Dan di sini juga ada ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, artinya apa? Jika kita mengamalkan sifat Rasul, tentu kita akan menjadi orang yang benar-benar bermanfaat dan juga menjadi orang yang baik. Nanti akan dicontoh oleh anak kita, keluarga kita, dan juga teman sebaya kita ataupun adik kelas kita yang menjadikan kita sebagai panutan. Bisa dipahami? Ya, apabila sudah selesai ini modul disusun oleh Maulana Farhan Syafiq. Ya, bisa dilihat ya. Mohon maaf karena ada timbul cahaya. Oke. Ini untuk pembelajaran melalui modul. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran sesudah tadi modul, Bapak bisa dikatakan kalau kita di kelas langsung ini bisa dikatakan ice breaking-nya. Biar ini ice breaking bukan seperti itu maksudnya, tapi kita bisa menjadikan ini ice breaking sekaligus juga musik sekaligus juga hafalan karena ini ice breaking-nya mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Bisa dipahami? Oke, Bapak akan play ya.
sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasul. Yuk kita simak bersama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu siapa itu Rasul. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah Allah dan memberikan petunjuk kepada kita. Rasul memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Artinya, sifat-sifat ini pasti ada pada diri seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Kedua, yaitu bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul selalu bisa dipercaya dan tidak pernah mengkhianati amanah. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya tanpa menambah atau mengurangi. Sifat yang keempat yaitu al-qanah, artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memahami wahyu dan menjelaskan kepada umatnya. Tanpa sifat-sifat ini, seorang Rasul tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Selain sifat wajib, ada juga sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama yaitu bersifat kidib, artinya dusta. Rasul tidak mungkin berdusta. Kedua, bersifat khianat, artinya mengkhianati amanah. Rasul tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Sifat yang ketiga yaitu kitman, yaitu artinya menyembunyikan wahyu. Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterimanya. Sifat yang keempat yaitu balada, artinya bodoh. Rasul tidak mungkin bodoh atau tidak cerdas. Sifat-sifat mustahil ini menegaskan kesempurnaan akhlak dan karakter seorang Rasul. Terakhir, kita akan membahas sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada Rasul sebagai manusia biasa, yaitu bersifat seperti manusia pada umumnya. Rasul dapat merasakan lapar, haus, sakit, dan juga wafat. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah utusan Allah, mereka tetaplah manusia biasa yang mengalami kondisi manusiawi. Sifat jaiz ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa para Rasul adalah teladan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang akidah Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kita ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pembelajaran mengenai tadi sifat wajib sudah selesai melalui modul dan juga video pembelajaran yang bisa nanti kalian tambahkan sendiri, nanti akan memberikan linknya. Nah, untuk penjelasan nanti kalian harus menjadikan beberapa kelompok. Misalkan di kelas kita itu 30 orang ya, seperti tadi kita jadi 5 kelompok, per orang itu 6 orang, per kelompoknya 6 orang. Nah, kalian nanti harus bisa menyebutkan, menerangkan mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, bukan hanya itu, nanti juga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari dengan melihat sistem penerapan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul di lingkungan kalian sendiri. Nah, nanti kan juga tugasnya kelompok online bisa kalian edit mengenai videonya. Nanti Bapak akan melihat video atau dari
penjelasan dari kalian mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul terhadap beberapa kelompok, nanti semuanya akan Bapak nilai. Seperti itu. Nah, sudah itu nanti penilaian yang akan Bapak nilai yaitu pengetahuan, ketepatan dan menyebutkan sifat, keterampilan dan juga sikap kerjasama dalam, artinya untuk pembelajaran lain kalian harus ada dalam semua video, harus terlibat. Ada editing, juga tag video, tekstual dan lain sebagainya, kalian harus semuanya terlibat. Paham? Nah, sumber media nanti yang Bapak berikan itu dari modul dan juga ada juga buku yang nanti modul pembelajaran resmi dari dinas yang PDF-nya nanti akan Bapak sediakan. Seperti itu. Dan hasil yang diharapkan peserta didik mampu menghafal sifat wajib dan mustahil bagi Rasul dan juga menerapkan, seperti itu yang pertama dari Bapak ucapkan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak KKPD nanti akan berikan kepada kalian PDF-nya, nanti kalian isi saja, tidak apa-apa melalui copy paste asal kalian betul-betul paham dan juga mempertanggungjawabkan apa yang kalian ketik nanti. Itu ya. Terima kasih. Itu adalah model pembelajaran untuk hari ini mengenai model pembelajaran problem based learning dalam penerapan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Apabila banyak kekurangan dari Bapak, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.